Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya lebah sangat memberikan manfaat bagi kita, terutama pada masa pandemi COVID ini. Lebah ini menghasilkan madu yang bisa kita konsumsi kapan saja, di mana saja, yang rasanya juga manis, sehingga anak-anak pun suka. Tetapi ada inovasi dari tamu kita pada kali ini, yaitu lebah hutan bertuah. Apa sih lebah hutan bertuah? Anda penasaran? Langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Insinyur Danang Satriadi Purwowibowo dengan inovasinya lebah hutan bertuah yang merupakan UKM inovatif UKM Sialang Pak Danang. Langsung saja kita sapa Pak Danang. Selamat datang Pak Danang di acara kami One Day Innovation. Nah, bagaimana dengan inovasinya ini Pak? Kenapa tertarik istilahnya mengelola atau membuat ataupun memunculkan inovasi lebah bertuah? Apa sih yang menariknya gitu loh? Menarik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya memang sejak dari dulu itu konsumsi madu ya. Kemudian dalam perjalanannya karena mujizat ya, saya disembuhkan dari sakit, Bu. Itu 2019 di Papua. Saya sempat sakit, jadi di punggung saya ini bisul, tapi dari 1 numpuk jadi 6. Kesimpulannya pada waktu itu adalah dioperasi. Jadi di sebelah punggung saya samping itu lebar, selebar telapak tangan ini, daging diambil sampai tulang rusuk, dan sudah luar biasa, sampai pingsan 3 hari, enggak ingat apa-apa. Hanya setahunnya setelah saya sadar, dokter menyampaikan bahwa saya harus dioperasi. Pada saat ditentukan operasi itu jalan juga udah nggak bisa, apapun juga nggak bisa. Kemudian setelah operasi diberikan obat, di mana obat itu diantaranya termasuk insulin, kemudian di dalam juga ada madu waktu itu. Nah, kebetulan waktu saya bangun itu, karena adik ada di Jambi, tahu-tahu adik saya ada di samping tempat tidur saya. Itu juga membawa madu kita yang memang udah kami yakini, karena juga udah 5-7 tahun kalau adik saya 5 tahunan mengelola madu hutan ini. Atas dasar itu, karena memang posisinya sangat menurut saya sangat luar biasa ya, mungkin sakit itu, maka saya rutin itu mengkonsumsi madu ya, diminum ya, pakai sarapan roti, pakai mungkin madu selama 3,5 bulan itu kami dirawat oleh perawat home care. Jadi kita panggil perawat ke rumah untuk membersihkan luka, karena keluarga udah nggak sanggup juga, istilahnya risi jijik itu, karena saking parahnya. Atas dasar itu terpanggil di diri saya bahwa ternyata madu ini mungkin saya diberikan amanah untuk menyampaikan ke khalayak, mungkin banyak kawan, mungkin saudara yang memang di sekeliling saya banyak sekali yang sakit, diantaranya diabetes, yang kemudian juga mungkin seperti saya diabetes kering, bahkan pun ada yang basah. Yang sudah parah, betul-betul parah, itu ternyata sembuh. Itu rekomendasi dokter spesialis ya, baik mungkin rujukan kami di Jambi ataupun mungkin dari di Merauke yang posisinya pada saat itu menyampaikan bahwa madu Pak Danang harus dikonsumsi terus dan kemudian dipakai untuk perawatan luka. Dasar itulah ya terpanggil mungkin di saya akan lanjutkan ini. Saya akan sampaikan bahwa madu
yang saya sampaikan ada bertuah. Memang bertuah itu ungkapan saya. Jadi bertuahnya karena apa? Saya perhatikan dengan mungkin apa saya jalani sendiri bahwa madu yang produksi kita ini adalah madu organik, seperti mungkin yang saya apakan ya. Di sini adalah madu organik yang posisinya memang terjaga atas keaslian dan kemurniannya. Dan di situ banyak yang bisa kita lakukan. Kebetulan juga kita, karena kita mantan ya, mungkin udah pensiun kerja di kebun ya, sering melakukan analisa, sering bercerita, sering belajar, membaca. Maka saya menyampaikan madu ini betul-betul mengawal dari awal sampai dengan pasar sampai mana, analisanya, mungkin komplain, mungkin kawan bercerita tentang keberhasilan madu, mungkin yang dimanapun mungkin sudah sampai dari Aceh sampai Papua, bahkan pun kemarin sewaktu COVID yang sangat mengkhawatirkan, di Jakabaring aja sangat banyak yang alhamdulillah menyampaikan bahwa gitu ya, bisa sembuh. gitu ya. Nah, itu yang kita bilang madu organik, itu madu yang berkhasiat dan segudang manfaat. Selain testimoni di dalam diri saya sendiri itu. Nah, apa namanya, kelebihannya dari apa ya, kan banyak nih orang jual madu Pak ya. Kelebihannya madu Sialang Pak Danang ini apa, selain dia organik gitu? Iya, sebetulnya begini ya, analisa kami awal karena banyak mungkin beredar madu dengan klasifikasi masing-masing bersikukuh ya. Betul. Antara yang benar tidak benar, ada yang benar tapi memang kita di dalam menyampaikannya harus mungkin juga sesuai apa adanya. Betul. Saya menjelaskan madu kepada khalayak itu bahwa madu itu yang benar dalam perjalanan kami mengikuti mungkin di lapangan ya. Madu itu apabila ada sarang di batang, bila dia diiris kepala madunya, kemudian setelah diiris ada tetesan, tetesan itulah yang namanya madu yang betul-betul madu yang tidak dikhawatirkan. Dan caranya bagaimana? Caranya adalah mengawal sendiri di lapangan. Kelebihan yang saya mungkin apakan, yang saya lakukan adalah saya menjaga ini sendiri. Tanpa ada campur tangan seperti mungkin ada kebanyakan agen ya Bu. Iya, mungkin apa mereka menyampaikan madu itu dengan cara membeli dari mungkin petani yang tidak dijamin pengawalan ini tadi, kemudian prosesnya. Kalau apalagi mungkin kita sudah mengarah ke higienis ya, mungkin ke halal. Jadi tanpa kita mengawal itu sendiri, itu banyak yang akan terjadi. Jadi ada kelebihan yang kami sampaikan di madu kita bahwa proses yang ini tadi, bahwa madu dipotong kepala sarang yang ada madunya yang tadi turun di bawah plastik namanya tembalang ya, kemudian dimasukkan lagi di plastik yang mereka ini, kemudian masukkan keranjang, ditampung ember, kemudian disaring tanpa dipegang tangan. Jadi ada perbaikan yang dulu dengan zamannya sekarang itu berubah karena tuntutan kemurnian, tuntutan mungkin keaslian madu, bahwa madu kami tidak diperas, madu kami ditiris ya. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa madu itu sebetulnya yang menurut versi saya benar adalah dia diiris, ada tetesan madu, itulah diminum. Tidak perlu dipegang tangan, tidak perlu diperas lah. Kami hanya memperpanjang sedikit aja. Jadi setelah ini tadi dari atas turun ke bawah, masukkan kantong, langsung masuk mobil sampai rumah ditumpah di keranjang. Nah, dari keranjang ini tadi akan ada ember ditampung, kemudian baru disaring. Itu kami proses itu kami jaga sendiri. Sampai dengan saat ini kami juga belum menggunakan orang lain untuk membantu proses. Jadi semuanya sendiri dilakukan. Sendiri, betul-betul murni sendiri, karena memang ini itu tadi mukjizat awalnya Pak Danang, seperti mungkin ada di logo kami ya, mungkin kami menggunakan logo bahwa madu Sialang Pak Danang. Memang ungkapan Pak Danang bahwa madu hutan yang punya kita ini memang bertuah, manfaat kita. Dia berarti madu hutan gitu Pak ya. Apakah dia liar atau diternakan? Sekarang kan liar. ada yang
liar, Oh, liar. Jadi liar. kita betul-betul ambil dari alam. Ya, liar. Sebetulnya namanya madu sialang ya Bu. Ini seperti mungkin apa yang kami ungkapkan. Jadi madu sialang itu adalah madu yang di hutan, lebah yang di hutan, yang posisi lebahnya hinggap di pohon, tapi komunitasnya sialang. Jadi bisa kayu aro, bisa menggris, bisa pulai, bisa kedondong hutan. Ya, jadi memang apa. Dia khas yang rombongannya si sialang tadi gitu ya. Dan itu lain Pak ya ketika berbicara dengan madu yang dari bunga-bunga tertentu misalnya, itu lain rasanya atau tesnya gitu. Lain. Jadi seperti ini. Seperti ini adalah madu yang berwarna coklat kehitaman. Ini nektar bunganya atau sari bunga yang dihisap adalah dia akasia ya Bu, bunga akasia. Yang memang apa dahulu kala yang waktu HTI itu masih akasia, belum diganti ya, itu sangat luar biasa Bu. Jadi memang pengamatan kami memantau sebelum kami mendalami ini, kami melihat batang yang ada sarang madunya itu, kami juga heran kok bisa gitu. Tapi setelah kami mempelajari bahwa warna madu, terus kemudian hasil madu, rasa madu itu berbeda-beda. Oh, beda-beda. Nah, jadi seperti ini. Ya, betul. Ini adalah yang coklat kehitaman adalah nektar bunganya yang tadi akasia. Yang ini hutan campuran. Jadi bunganya macam-macam. Letak batangnya juga beda ini Bu. Oh, begitu. Nah, letak batangnya ini di lahan konservasi. Jadi apa ya? Mungkin apa tanamannya macam-macam. Tanaman hutan. Berikut sebetulnya yang namanya madu ini ya enggak sama. Walaupun ini coklat kehitaman, ada yang lebih pekat lagi. Ada yang lebih hitam lagi ya, gitu, ada yang lebih hitam lagi. Tergantung dari nektar bunga itu nektar bunganya. Iya. Gitu ya. Jadi apakah dia itu Pak? Apa namanya kalau nektar bunganya berlainan, dia apa? Fungsi ataupun efeknya pada tubuh lain atau bagaimana? Atau sama saja? Sebetulnya kalau kita yang apa ya Bu? Memang dia berbeda rasa. Kalau setahu saya yang mungkin saya juga konsumtif terus dengan keluarga mungkin apa itu beda rasanya. Rasanya tipis ini gitu. Kadang apa asamnya ada agak kuat. Kadang kalau nggak asamnya mungkin apanya mungkin ya enzim diastasenya atau yang oksidasi yang ada busa-busa itu dia nyengatnya itu apanya ada yang kuat, ada yang lembut Bu. Ada yang pahit-pahit gitu. Ada yang pahit dan ada tertentu mungkin kadang kami jarang yang mendapatkan madu pahit itu, bahkan pun volumenya sangat sedikit itu. Ya. Itu memang lain, spesial dari bunga nektar bunga apa gitu yang pahit-pahit itu. Iya, nektar bunganya memang lain. Kadang dia pelalawan, kadang ada yang mungkin yang agak bergas itu yang posisinya dia ada gelamnya. Jadi macam-macam. Pada saat itu memang kalau kita memantau di lapangan itu nampak terlihat tadi ini sedang musim bunga apa sih. Cuma ya memang karena lebah ini sifatnya liar, kita juga nggak bisa mendeteksi mungkin dia mungkin makan bunga apa itu mengambil sari bunga itu saja, itu tidak juga mungkin apa, kecuali ternak ya. Kalau ternak kan bisa dipindah-pindah ya Bu ya. Dia mau digelam pindahkan kotaknya digelam kayak gitu. Kalau ini tidak gitu. Wah, luar biasa kalau mungkin apa ya memang berkecimpung di ini ya, di permaduan ini. Nah, itu fakta atau mitos ya kalau misalnya ada semut gitu ya, ini sebenarnya bukan madu, ini sudah dicampur gula. Itu kan saya suka dengar di pasar tuh begitu. Bagaimana itu Pak? Sebetulnya yang dari pengamatan kami, ya memang pendapat kadang itu kan udah tertanamkan dari dulu ya. Yang sebetulnya kajian itu juga menurut kita kurang benar kalau memang posisinya itu adalah apa doktrin kayak gitu ya. Karena memang di dalam madu itu kan ada kandungan fruktosa dan glukosanya. Manis, ya. Artinya mungkin apa, dan pengamatan di lapangan langsung setelah kita panen dari sarangnya dari batang Bu itu turun ke bawah ya Bu ini. Itu posisi semut yang merah yang besar-besar itu banyak gitu. Itu ya. Kalaupun di rumah ya kebetulan kalau kita kadang panen lumayan alhamdulillah pas banyak kayak gitu ya ada 500 botol ada 1000. Ya biasa aja datang semut ya datang semut. Konsepnya sebetulnya ya kalau kita punya madu kita harus memperhatikan bahwa madu itu mau kita minum. Supaya diminum ya dijaga. Dijaga dari apa? Ya terutama ya semut. Betul. Kalau nutupnya nggak kencang
dia pasti ada Iya, space untuk apa? masuk gitu Iya, ya. Betul. masuk. Kalau sebatas dia mungkin contohnya mencium apa, bau madu ya, Betul. penciuman mungkin apa, itu memang memang kelebihan semut gitu. Gitu. Betul. Nah, untuk penjualan segi market gitu Pak ya. Iya, Kalau yang dikemas seperti iya. ini berapa gitu Pak? Kalau yang itu Kisaran 75.000, Bu. 75.000, Beratnya kurang lebih 300 gram ya. 300 gram. Ini 300 sudah gram. di apa namanya? Sudah didaftarkan hak mereknya gitu ya. Alhamdulillah semua izin ya, mulai Sudah dari ada logo NIB, MUI gitu ya. ya logo MUI. Oh, Kalau logo MUI kan berarti PIRT-nya iya sudah sudah ada selesai. Baik, ya. baik. Kita mungkin apa pengamatan ke lab dan Badan Mhm, POM juga mungkin kita betul. juga Sudah mungkin udah lengkap sekali ya. ya. Nah, kalau ini 75 gitu Pak ya. Ya. Terus ya kalau yang botol-botol besar ini berapa Pak? Yang Berapa ini? botol besar 135.000, Bu. Itu 500 gram. Oh. Nah, Ya. ini ada yang dikemas seperti ini supaya untuk oleh-oleh gitu ya. Itu sebetulnya iya, kami kan ya mungkin ada ide-ide kami supaya mungkin posisinya ya apa, gimana sih supaya mungkin apa, agak menarik, Mhm. praktis, mengkaryakan juga kawan lain. Ini produksi musirawas, Bu. Yang mana? Ya Oh, ini keranjangnya ini keranjangnya. kami Oh, kawan-kawan berarti UMKM ya. gitu-gitu. Jadi saling membantu antar Ya saling UMKM. Baik, membantu, baik. ya. Nah, dalam Jadi hal ini apa namanya? Marketing ini Pak ya, ya, udah dijual di mana saja atau sudah ada di platformnya di media sosial? kebetulan saya, mantan di perkebunan Mhm. ya, terutama kelapa sawit ya, mungkin apa, banyak kawan-kawan baik di Aceh, di Jakarta juga mungkin apa, di Medan, di Oh, melayani, Kalimantan, ya. melayani apa namanya? Pengiriman ke luar-luar Iya, itu Sumatera. silaturahmi, Bu. Yang Betul, luar betul. biasa kalau kayak kita bilang itu tadi memang ungkapan saya, ungkapan Heeh. Pak Danang ya, Mhm. mungkin apa, salah satunya adalah itu. Mmm. Saya, menggunakan, kawan-kawan untuk silaturahmi kemudian membuka alur, karena di kebun itu biasanya juga dekat kalau sudah, eee, Pak manajer kadang mungkin sudah berumur, mungkin apa, hubungannya pensiun kan, Mhm, Bu. mhm, Semua itu mulai dari dicoba dulu, oh mhm, saya penggiat saya mungkin apa, konsumen madu, mungkin setiap saat saya minum madu. mhm, Artinya besok-besok itu ini juga peluang usaha yang mhm, bagus untuk mungkin disampaikan ke samping kiri kanan, membantu orang mhm. sakit, mungkin bisa mungkin Betul, apa, betul. karena kepanjangan tangan ya. Nah itu yang apa, dan kebetulan, eee yang disampaikan tentang madu itu harus memang, seperti kajian. Mhm. Jadi seseorang mau beli madu, mau minum madu itu, Bu, nanyanya itu Bu ini ya, nanyanya detail itu mungkin apa. Betul. Dan kalau yang menjelaskannya biasa, Bu, itu nggak nyampe, Iya, ibarat mungkin sampai Jakarta, sampai Bali, sampai Bandung. betul. Nah, itu pertanyaannya itu ya lengkap Ya karena sekali begitu ya, dan setiap karena hari itu harus dijelasin. kita ini kan banyak apa ya, sudah banyak yang palsu-palsu gitu ya, dalam Iya, artian sudah ada penambahan zat-zat. Jadi iya, kita sebagai konsumen itu kan harus hati-hati gitu Pak iya, ya. Bu. Makanya kalau saya pribadi gitu kalau mau beli ini kan pasti saya tanya dulu ini Iya, dari mana, terus iya, apa namanya, dicicip dulu rasanya bagaimana, karena iya, kadang kalau ditambah gula tuh memang dia manis sekali nah, gitu, Pak. iya, Dan kemudian kan saya kalau itu lihat dulu ada nggak sih katanya bunga-bunga nektarnya itu kalau nektar, yang asli iya, gitu ya. iya, Jadi banyak hal yang iya, harus dilihat ketika kita membeli ini. Nah, iya, bagaimana sih, cara membedakan yang asli dengan yang palsu selain yang saya sebutkan tadi, Pak? iya, eee, tentu mungkin itu yang kami jaga, maka mungkin kami mengutamakan komunitas. Komunitas itu adalah kepercayaan dan keyakinan. Ungkapan kepercayaan dan keyakinan itu muncul mungkin pertama di kawan-kawan kami. Kalau namanya madu asli itu, yang banyak orang itu kan dia kutak-kutik komputer mungkin dia mungkin karena agen itu kan bisa aja Bu dibuat mungkin Mhm, seperti apa ceritanya. Tetapi sebetulnya konsepnya kita ada 2 mhm, untuk menganalisa itu iya, ya. Selain dengan pernik-pernik iya, orang menceritakan madu ya Bu. Yang benar itu yang mengikuti proses ini tadi. Madu itu hanya simpel, nggak usah ditambah-tambahi, dipotong sarangnya yang ada madunya, turun, itu itu madu asli. asli gitu ya. Tidak usah pakai apa-apa. Nah, kalau sekarang zamannya sudah ilmiah, mungkin kita mungkin harus menjelaskan mungkin kepada, konsumen tertentu yang memang detail mungkin mungkin Mhm, yang bagus itu memang lab, Bu. gitu ya, harus Ya, di-lab ya. kalau seperti tadi ada semut, dia mungkin apa, Iya betul. palsu, kemudian masuk kulkas, beku, Iya palsu betul. mungkin, itu kan penjelasan yang tidak diikuti mungkin dan Oh, itu
kurang tepat gitu. menyampaikannya, Harusnya Bu, ya. betul-betul pakai ilmiah gitu ya untuk Iya. tahu ini asli atau Iya, enggak. ya. Baik. Harapan ke depannya Pak terhadap UKM lebah sialang ini. Berharap merupakan upaya yang mungkin kami sebagai masyarakat yang harus punya andil ya, untuk apa sih karya mungkin di bangsa dan negara ini atau di wilayah mungkin Sumatera Selatan ini, bahwa saya pengen itu maduku itu juga dikenang lambat laun dengan masyarakat Sumatera Selatan, menjadikan suatu apa ya, pendamping lah, seperti kalau empek-empek di seluruh dunia kan gitu ya, Bu, ya. Karena setiap orang butuh madu, setiap rumah itu butuh madu untuk menjaga sehat, dan sehat itu diperjuangkan oleh semua orang. Jadi melalui karya kami ini, kami ingin memunculkan yang sederhana, bahwa harapan kami, marilah kita mungkin berinvestasi kesehatan melalui konsumsi madu. Ya tentunya madunya harus dicari mungkin madu yang benar. Betul, organik gitu ya. Iya. Baik. Pesan-pesan kepada inovator, juga mungkin kepada teman-teman komunitas Bapak atau kepada masyarakat Sumatera Selatan. Silakan Pak. Iya. Ya bagi kawan-kawan semua, kemudian juga mungkin masyarakat Sumatera Selatan, monggo, memang saat ini juga kita harus waspada karena kondisi juga belum menentu, COVID yang mungkin masih membuat kita was-was. Tentu saya menyarankan madu kita dikonsumsi untuk menjaga imunitas, karena imunitas tubuh itu bukan hanya COVID aja, tapi menghalau penyakit-penyakit yang lain. Melalui ungkapan saya ini, harapannya ya aktivitas semua akan bisa berjalan dengan baik bila kita sehat. Itu yang utama, Bu. Baik. Terakhir ini Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pengembangan ataupun dalam hal pemasaran atau apalah namanya dalam produk madu sialang ini. Iya, saya berterima kasih kepada Pak Gubernur ya, yang selama ini juga sudah membimbing kami, memberikan peluang-peluang banyak yang mungkin sudah disampaikan, bertemu kadang mungkin di kesempatan-kesempatan beliau berkunjung ke daerah, kemudian juga Ibu Kepala Dinas Perindustrian yang dari awal juga membimbing kami di dalam perizinan, membawa madu kita kemana-mana, bahkan pun besok juga ke Solo. Terima kasih juga kami sampaikan kepada asosiasi atau UKM-IKM, termasuk IKM Nusantara, kawan-kawan lain yang semuanya berpartisipasi, karena memang kami berkelompok di dalam UKM. Semoga apa yang memang kita jalani sekarang ini merupakan ya pelengkap di dalam kita mengais rezeki, sehingga perekonomian kita sendiri, dimulai kita sendiri, bisa mungkin lebih baik sambil membantu mungkin yang lainnya. Karena usaha madu ini memang kami banyak reseller, artinya peluang kerja sangat bagus mungkin bagi yang sementara ini juga sudah berjalan. Berharap juga kawan-kawan yang berkeinginan untuk berusaha sekarang juga mungkin bisa menggunakan Android untuk berusaha. Jangan takut, bukan modalnya, tetapi memang posisi kita harus kreatif di dalam melakukan. Berikutnya juga Pak Sandiaga Uno ya, terima kasih Pak. Kami juga udah mendapatkan kesempatan Bapak, mungkin bahwa kami juga dibantu untuk menyampaikan berikhtiar tentang madu sampai ke kawan-kawan di seluruh Indonesia. Saya sangat bersyukur apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan masyarakat Sumatera Selatan. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Danang Satriadi Purwowibowo dengan produknya atau hasil inovasinya lebah hutan bertuah, yaitu hasilnya madu, yaitu madu sialang.
Mudah-mudahan produk dari Pak Danang ini lebih dikenal lagi, dikenal luas sehingga akan ada hasil-hasilnya untuk ditransfer ataupun didiversifikasi sehingga mungkin nanti ada rasa-rasa lainnya yang membutuhkan inovasi baru. Harapannya ke depan tentunya lebih dikenal dan lebih laku lagi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat like, comment, and subscribe di podcast YouTube kami One Day by Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap solusi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa di YouTube kami berikutnya. Salam inovasi.